عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kewajiban kita pada bulan ini adalah melaksanakan puasa Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kewajiban yang berikutnya adalah menunaikan zakat. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi: bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bila mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala telah wajibkan zakat fitrah itu pada tahun kedua Hijriyah, bertepatan juga kewajiban zakat fitrah itu dengan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, orang-orang yang menunaikan zakat akan disucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Maksudnya adalah dengan membayar zakat. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan zakat secara bahasa adalah at-tathhir wan nama wa ziyadah wal khair wal barakah. Mensucikan, membersihkan dan berkembang, bertambah kebaikannya. Itulah zakat. Karena Allah Ta'ala membersihkan diri orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa dan sifat kikir. Kita tahu bahwa sifat kikir ini adalah sifat yang tercela, sifat pelit, menjauhkan orang-orang dari diri kita dan lebih dekat kita kepada neraka. Maka dihilangkan sifat pelit, sifat kikir itu dengan menunaikan zakat. Dan ulama juga menjelaskan definisi zakat itu adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dikeluarkan kepada yang berhak dengan cara dan niat yang khusus. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa satu harta yang dizakati itu 6 jenis saja. Tidak semua harta wajib zakatnya. Dan dari 6 jenis zakat tersebut diantaranya adalah zakat fitrah. Yang kedua, dikeluarkan kepada orang yang berhak. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, siapa saja yang berhak menerima zakat, dan menjadi kesepakatan ulama 8 golongan tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, zakat itu dikeluarkan dengan niat dan cara yang khusus. Artinya
Zakat ini tidak seperti ibadah pada umumnya. Contoh sholat, puasa, itu niatnya di dalam hati saja sudah mencukupi. Tapi zakat adanya serah terima antara yang memberikan dan yang menerima, sehingga menuntut seseorang untuk mengucapkan niatnya dan cara menunaikan zakatnya sesuai kadar dan jumlah yang telah ditetapkan. Para jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, hikmah menunaikan zakat ini adalah menambal kekurangan yang ada pada ibadah puasa kita. Ulama jelaskan zakatul fitri kasujudis sahwi fi shalah. Yujbaru naqsus shaimi kama yujbaru naqsus shalah. Kedudukan zakat fitrah seperti kedudukan sujud sahwi bagi orang yang sholat. Dia menambal, menutup kekurangan yang ada pada orang puasa. Puasa kita sampai hari ke-19 ini Pak, jauh dari kesempurnaan. Kita masih puasa batasannya yang rendah, baru menahan lapar dan haus. Mulut belum puasa, mata belum puasa, pikiran masih buruk sangka ke orang lain. Jadi ditambal kekurangan-kekurangan tersebut dengan zakat. Para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini pengertian zakat secara umum. Nah, adapun zakat fitrah yang ditunaikan bersamaan dengan akhirnya puasa Ramadan, zakat fitrah artinya al-fitrah itu berbuka. Diwajibkan bagi setiap orang yang telah menjalani puasa Ramadan. Dikatakan juga fitrah itu artinya al-khilqah, asal penciptaan. Jadi di dalam zakat ini terkandung harapan. Nabi SAW menjelaskan jika orang-orang kaya dari umat Islam menunaikan zakatnya sekadar yang dapat bisa menghilangkan kesusahan dari fakir miskin, maka tidak ada lagi penderitaan, kesusahan, kelaparan yang melanda umat Islam. Semua orang Islam menunaikan zakat, baik fitrah, terlebih khususnya adalah zakat mal, yang jumlahnya kian bertambah dengan banyaknya harta seseorang. Mengeluarkan zakat, setiap ibadah itu punya waktunya. Seperti sholat ada waktunya, zakat pun ada waktunya, baik mal ataupun fitrah dan yang lain. Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ulama jelaskan ada 5 bagian. Yang pertama adalah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah jika seseorang sudah masuk tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu perpindahan tanggal di dalam Islam adalah bergantung dengan Qamariyah, nampaknya hilal atau bulan. Jadi setiap bulan baru, tanggal baru dalam Islam, menentukan 1 Ramadan, menentukan 1 Syawal, itu berdasarkan melihat hilal, ru'yatul hilal. Nah, kalau sudah masuk waktu maghrib di akhir Ramadan, sudah terbenam di matahari, masuk waktu maghrib di akhir Ramadan, sudah masuk 1 Syawal. Nah, maka sudah masuk waktu wajib menunaikan zakat fitrah. Artinya, kalau jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu meninggal sebelum maghrib itu, maka tidak ada kewajiban untuk zakat fitrah. Contoh, bapak ibu waktu asar akhir Ramadan mati, maka nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini contoh, bukan nyumpahin. Dan apabila ada bayi yang lahir setelah malam takbiran, ada bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari akhir Ramadan, maka orang tuanya tidak wajib menzakati anak tersebut. Apa alasannya? Karena bayi itu tidak bertemu dengan akhir Ramadan, sedangkan yang meninggal tadi tidak bertemu dengan awal Syawal.
Karena kan zakat fitrah diperuntukkan untuk orang yang menjalani puasa sempurna. Ketemu bulan Syawal wajib zakat fitrah. Yang kedua, waktu jawaz. Waktu diperbolehkan zakat itu selama bulan Ramadan. Dari awal, pertengahan, akhir Ramadan kalau kita bagi 3. Habis subuh ini kita mau bayar zakat fitrah, maka hukumnya boleh. Itu waktu yang diizinkan untuk bayar zakat sebelum masuk tanggal 1 Syawal itu. Katakanlah di pagi hari ada fakir atau miskin yang datang ke rumah kita, Pak, sedekahnya Pak, berasnya Pak, kita langsung bayar zakat ke dia, maka sah. Waktu jawaz. Ada saudara yang susah, dia termasuk asnaf, berhak menerima zakat, kita berikan zakat itu kepada saudara terdekat pada saat ini, hari ini sah. Dan begitulah cara menunaikan zakat yang terbaik, diberikan kepada orang terdekat. Yang ketiga, waktu fadilah. Waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah ini adalah setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa amara biha an tu'adda zakat qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi Muhammad perintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu kenapa ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dia lebih lambat, kira-kira matahari sekadar 2 tombak. Kira-kira anak sapi itu sudah mulai kepanasan. Kenapa diakhirkan? Karena untuk menunaikan zakat. Jadi waktu yang terbaik ya. Nah, kalau sholat Idul Adha itu lebih disegerakan. Kenapa? Mempercepat ibadah kurban. Jadi sekiranya kita bisa bayar zakat pada waktu ini waktu yang terbaik. Mungkin langsung menunaikan zakat ke orang-orang yang berhak menerima, ataupun langsung nemui fakir miskinnya. Jadi tidak melalui perantara seperti lewat panitia atau amil zakat. Kan biasanya malam itu, malam terakhir panitia sudah tutup. Pagi Idul Fitri itu panitia sudah tidak mengurusi zakat fitrah lagi. Jadi langsung saja kita cari yang berhak menerima zakat, tunaikan pagi itu. Kalau bahasa politiknya serangan subuh, serangan fajar. Ini yang ketiga. Nah, jika kita tidak mampu, tidak bisa, maka malam takbiran sudah masuk, masih diizinkan Allah Ta'ala hidup, bayar zakat pada malam takbiran. Yang keempat, waktu makruh. Tidak baik menunaikan zakat fitrah kalau ditunda-tunda tanpa alasan. Bayar zakat fitrah habis sholat Idul Fitri, ataupun zuhur di tanggal 1 Syawal, atau sampai mengakhirkan zakat fitrah lewat dari 1 Syawal. Kalau kita tunda-tunda habis 1 Syawal itu, maka hukumnya haram, berdosa, karena sudah keluar dari waktu menunaikan ibadah zakat. Tetapi tetap wajib dan zakat fitrahnya menjadi qadha bagi yang memberikan. Maka di sini nanti ada permasalahan terkait panitia yang menerima zakat. Apakah panitia ini boleh mengakhirkan pemberian zakat kepada yang berhak melebihi tanggal 1 Syawal atau tidak? Jadi ini ada 5 waktu. Setidaknya kita pahami yang 3, waktu wajib, waktu boleh, dan waktu yang utama. Kemudian para jamaah hadirin wal hadirat, jenis dan kadar zakat fitrah pun ditentukan. Jenis kadar zakat fitrah itu yang pertama, zakat fitrah dikeluarkan dari bahan pokok makanan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sha'an min tamr atau sha'an min sya'ir.
Nabi Muhammad mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Nah, dari sini kalau hadis ini hanya difahami dengan tekstual, katakanlah ada orang yang mengatakan pokoknya hadis itu nggak bisa dikiaskan, ibadah itu tidak menerima kias, maka betapa banyak ibadah kita yang tidak sah. Karena kita harus zakat sesuai perintah Nabi secara tekstual. Tapi tidak demikian. Ilmu qiyas adalah termasuk sumber hukum syariat yang disepakati. Sehingga ulama menganalogikan zakat fitrah dari hadis ini dengan bahan pokok makanan yang dikonsumsi Nabi, kurma, gandum, maka itu yang dikeluarkan. Yang kita konsumsi beras, itulah yang diberikan. Yang kedua, zakat fitrah tidak boleh dicampur, baik yang memberikan ataupun yang mendistribusikan. Nanti ada penjelasannya. Dan yang ketiga, berapa jumlah zakat fitrah yang harus diberikan per orang? Nah, jumlahnya itu adalah 1 sok. Berapa 1 sok itu? Ulama jelaskan, Somun an kulli syakhsin ay arba'atu amdan bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusawi haliyan ifna khamsa wa sab'in kilo takriban. Dalam kitab At-Taqrib Ratus Salidah fil Masail Mufidah dijelaskan 1 sok itu 4 mud. Kan di zaman Nabi gak ada kilogram, gak ada hitungan gram, jadi hitungannya sok dan mud. 1 sok itu 4 mud. Kalau kita konversikan bahwa 1 sok itu jatuhnya 2 kilo 75. Ini takaran zakat fitrah 2,75 yang tengah. Bagaimana yang ditetapkan? Pada umumnya mungkin dari pemerintah atau lain 2,5, itu pun ada landasannya. Referensinya yang saya ketahui dari kitab Mukhtasar Bunyan. Apakah ada takaran ataupun jumlah yang lebih baik? Ada. Jumlah yang lebih baik adalah berikan zakat fitrah 3 kilo. Dan itu kehati-hatian bagi kita. Karena kalaupun lebih, maka kelebihannya akan jadi sedekah. Tidak ada kerugian bagi orang yang menunaikan zakat fitrah. Lebih dia, maka jadi pahala sedekah. Kurang dia, bisa jadi zakatnya tidak sah. Jadi mulai dari 2,5, kemudian 2,75, dan ini pendapat yang diikuti mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Ataupun kita genapkan saja 3 kilogram. Saya udah nyiapin beras zakat di rumah itu, dari belinya sudah niat 18 kilo. Untuk siapa? Untuk 6 orang. Nah, karena nggak ada jualnya yang 18 kilo, ya udah 10 kilo nanti diberikan. Lebihnya jadi sedekah. Ini jamaah sekalian hadirin wa hadirat kadarnya. Dan dari sini para ulama menyimpulkan tidak boleh memberikan zakat fitrah dengan bentuk uang. Kenapa? Karena zakat fitrah itu kaitannya dengan ibadah badan. Dia membersihkan jiwa, bukan harta. Kalau zakat mal baru dengan uang. Dan ini yang dikukuhkan, dikuatkan mayoritas ulama. Adapun satu pendapat yang menjelaskan bahwa zakat fitrah itu boleh dengan uang, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dengan uang dengan hitungan kurma atau gandum, dan ini persyaratannya. Sehingga dapat jumlah zakat fitrah 1 sok menurut mazhab Hanafi itu berbeda dengan pendapat ulama umumnya. Kalau tadi 2,75, mazhab Hanafi itu 3,8, perbedaan yang cukup signifikan. Jadi kembali kepada kita, ada 2 pendapat yang mau dipilih. Bayar zakat fitrah pakai beras, itulah yang terbaik dan diikuti banyak ulama. Kalau susah, ribet, mau yang simpel,
pakai uang tidak masalah, tinggal mengikuti pendapat Hanafi. Katakanlah makan beras harga 10.000 sekilo, berarti kali 3,8, 38.000 atau sekitar 40.000 digenapkan. Ustaz, 40.000 mahal? Enggak mahal Pak, di Samsu aja sebungkus 40.000. Ustaz, 40.000 kelihatan besar. Ya udah, pakai beras aja. Beras apa, harga berapa yang kita makan, itu yang diberikan. Jadi ketetapan zakat fitrah itu kalau misalnya dikatakan 38.000 atau 40.000, nanti pasti timbul kontroversi, perbedaan pendapat. Karena setiap orang makan beras jenis dan harga yang beda-beda. Maka kalau kita bayar zakat fitrah pakai beras, enak. Berapa Pak takaran zakat fitrah? 2,5. Berasnya yang seperti apa? Beras yang dikonsumsi. Jadi tinggal disesuaikan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama harus kita pahami. Yang kedua yang harus kita pahami, kadar zakat fitrah dan jenisnya. Yang selanjutnya, siapa yang wajib menunaikan zakat? Yang wajib bayar zakat ini orang Islam yang punya kelebihan harta atau makanan untuk sehari semalam hari raya Idul Fitri. Contoh, di malam takbiran itu saya punya uang 500.000. Saya di rumah tinggal suami istri anak satu. Malam takbiran punya uang 500.000. Untuk makan sehari semalam suami istri anak satu 200.000 cukup. Sisa berapa Pak uangnya? 300. Untuk beli beras katakanlah 10.000 per kilo, 3 orang zakatnya ngambil 2,5, baru kita keluarkan 75.000, 80.000 beli beras. Berarti saya adalah orang yang wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena malam takbiran itu punya kelebihan uang atau ada beras untuk zakat. Hari-hari sebelumnya ataupun setelahnya tidak dihitung. Katakan hari sebelumnya memang uang di kantong ada 30.000, 50.000, tapi waktu asar akhir Ramadan saya dapat gaji 500.000. Maka wajib pada malam itu bayar zakat. Meskipun di sisi yang lain nanti saya juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Mungkin saya masuk ke golongan fakir ataupun miskin ataupun yang lainnya. Tapi kewajiban menunaikan zakat fitrah itu tetap berlaku untuk sebagian orang fakir atau miskin jika punya kelebihan harta dari sehari semalam. Jadi orang fakir, miskin ini juga wajib membayar zakat fitrah kalau syaratnya terpenuhi. Jadi bukan hanya mikir nerima zakatnya. Baik. Selanjutnya adalah cara niat zakat. Cara niat zakat itu diucapkan baik melalui amil atau panitia zakat ataupun langsung ke orangnya. Katakanlah kita mau zakat itu diberikan tanpa orang tahu itu dari kita, langsung ke rumah fakir atau ke rumah orang miskin, langsung kita taruh saja beras itu di depan rumahnya tanpa mengucapkan apapun, maka beras itu tidak menjadi zakat. Kenapa? Nggak ada serah terima atau ijab qabul. Jadi mesti diucapkan, ini zakat fitrah saya, istri saya dan anak-anak saya. Dia bilang makasih, maka sudah diterima. Begitu juga kalau kita kembangkan sekarang ini kan ada media atau aplikasi untuk bayar zakat fitrah online. Maka di situ juga perlu niat dari orang yang mengeluarkannya, walaupun tidak bisa melalui lisan, bisa juga melalui tulisan, WA, SMS ataupun semisalnya. Ataupun kalau saya bayar zakat fitrah dengan niat yang salah, Pak, ini sedekah saya, tolong diterima. Ya jadinya sedekah, bukan jadi zakat. Maka penting niatnya. Sekarang kita bahas terkait siapa saja yang berhak menerima zakat.
Tadi kan yang wajib mengeluarkan zakat, sekarang orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan, 8 asnaf. Fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya, orang yang dilembutkan hatinya, kemudian orang yang berhutang, yang berada di jalan Allah, dan ibnu sabil atau musafir. Ini 8 golongan. Siapapun dia, kembalikan ke 8 golongan ini. Apapun statusnya, kembalikan ke 8 golongan ini, agar tidak kebingungan dan tidak salah target memberikan zakat fitrah. Ustaz, ada fakir, Ustaz, ada yatim atau piatu. Anak yatim ini berhak gak menerima zakat fitrah? Ya kalau dalam ayat ini kan gak dijelaskan anak yatim. Tapi kembalikan ke golongan dari salah satu yang 8. Oh, ternyata anak yatimnya fakir, ternyata anak yatimnya orang miskin, berarti dia terima zakat sebab golongan itu. Ustaz, apakah janda berhak menerima zakat? Di kampung kami ini ada beberapa janda. Kalau janda itu dapat pensiun 4 juta per bulan gak berapa. Tapi kalau jandanya fakir, jandanya miskin, berhak menerima zakat. Tapi kalau janda kaya, bapak yang dizakatin. Jadi janda itu Pak jangan dikasih zakat. Janda itu dikasih nafkah. Nah, yang paham-paham, yang tidak. Makanya kan masih ada 3 kursi kosong ya Pak? Masih. Apa ada yang tinggal 1 kursi kosong? Nggak ada kan? Keinginan itu besar, keberanian kurang. Baik. Para jamaah sekalian hadirin wal hadirat. Siapa golongan-golongan ini? Tentulah ada definisi yang dijelaskan ulama. Jangan sampai kita artikan sendiri, oh orang fakir itu begini, miskin begini. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir ini adalah orang yang tidak punya penghasilan, atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi setengah kebutuhan hidupnya. Katakan satu orang hidup di Bandar Lampung, kebutuhan hidupnya 4 juta. Nah, orang ini dapat gaji per bulan cuma 1.800.000 atau kurang dari itu. Artinya dari setengah 4 juta juga nggak cukup. Maka dia dikatakan fakir. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin dia punya penghasilan, punya gaji, tapi nggak mencukupi untuk kebutuhan keseluruhan. Kalau tadi kebutuhannya berapa? 4 juta. Ini kebutuhan hidup ya Pak, bukan gaya hidup. Kebutuhan hidupnya 4 juta. Orang miskin ini dapat gaji 1,5 juta, 2 juta, maka dikatakan miskin. Itulah penghasilannya baru cukup setengah dari kebutuhan. Ustaz, apakah dia miskin? Kok saya jadi ragu? Kenapa Pak? Di rumahnya ada motor. Motornya baru plat merah, kayaknya seminggu yang lalu keluar dari dealer. Ya tetap miskin dilihat dari penghasilan, bukan dari hartanya. Walaupun punya rumah, punya motor. Katakanlah seorang janda ditinggal mati suaminya, di rumahnya ada mobil, tapi janda ini gak dapat pensiun dan anak-anaknya entah kemana, maka janda ini masuk ke golongan fakir atau miskin. Gak wajib orang yang gak ada hak uang, gak wajib orang yang gak ada gaji untuk menjual hartanya demi membayar zakat. Jual motor untuk bayar zakat, jual mobil untuk bayar zakat, ya tidak. Kalau dia mampu, maka dia wajib menaikkan zakat. Kalau cuma ada harta menjadi inti seperti rumah, kendaraan untuk transportasi, maka nggak wajib dijual untuk bayar zakat. Dan definisi fakir miskin ini disesuaikan dengan daerah atau tempat tinggal. Kalau kebutuhan hidup di Jakarta kan lebih besar,
Di Kalimantan apalagi, Batam yang dekat Malaysia lebih besar lagi. Jadi disesuaikan. Para jemaah sekalian hadirin wal hadirat, ini yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini kan berhak menerima zakat. Tapi apa syaratnya? Syarat amil zakat yang berhak menerima zakat itu apabila mereka dilantik, dipilih oleh pemerintah untuk menarik dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, dan bekerja menarik mendistribusikan zakat itu secara sukarela, nggak digaji. Sehingga ada 8 syarat menjadi amil zakat. Yang penting digarisbawahi poin nomor 8, mengerti masalah zakat. Jangan cuma punya niat baik mau bantu ngurusin zakat tapi nggak paham ilmunya. Ini riskan kepada kesalahan, tanggung jawab besar. Nah, realitanya di negara kita, di Indonesia, amil zakat yang dimaksud itu tidak ada. Jadi panitia zakat yang ada di tempat kita bukan amil zakat yang sah sesuai kriteria. Sehingga panitia zakat di tempat kita ini nggak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena nggak dipilih pemerintah, dipilihnya sama takmir masjid, masyarakat setempat dan semisalnya. Beda dengan di Malaysia, udah ditulis misalnya 10 orang jadi panitia zakat, nanti nama itu diajukan ke depan, nanti ditandatangani, diketahui sama depan, maka jadi amil zakat yang sah. Tapi kita kan tidak. Kalaupun ada amil zakat di tempat kita, itu satu saja, basnas, atau di bawahnya lazis. Tapi basnas sendiri adalah amil zakat yang tidak menerima zakat, sebab ada gaji tetap kerjanya bukan sukarela. Dan basnas gak ngurusin zakat fitrah, cuman zakat mal dan yang lain. Karena terlalu banyak luasnya Indonesia ini, repot ngurusin zakat fitrah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesalahan bagi setiap orang yang menjadi amil atau panitia zakat. Mereka menyangka mereka amil zakat, akhirnya mereka ngambil upah dari harta zakat, ngambil anggaran dari uang zakat. Ini nggak boleh. Sehingga kalau begitu ngambil hak yang bukan miliknya, bahasa kasarnya makan haram. Jadi panitia zakat itu akadnya adalah yadul amanah, orang yang dititipin. Kalaupun ada anggaran untuk ambil zakat, panitia zakat di kita ini, maka anggarannya dikeluarkan dari kas masjid. Berapa uang kopinya, berapa bensinnya, itu dikeluarkan dari kas masjid, infak sedekah. Pokoknya nggak boleh dari zakat fitrah atau zakat mal, baik berbentuk dikasih berasnya ataupun uangnya. Apa perbedaannya antara ambil zakat yang sah dengan panitia zakat? Ada beberapa perbedaan. Satu, kalau saya bayar zakat ke panitia, maka zakat itu belum sah, kecuali panitia memberikannya kepada yang berhak nanti. Sudah diberikan ke fakir, miskin dan lainnya, baru zakat saya itu sah. Karena sebab panitia kan bukan yang berhak menerima zakat, cuman dititipin, diamanahin. Tapi kalau saya menunaikan zakat, katakan ke basnas, maka zakat saya langsung sah. Yang kedua, ambil zakat yang sah boleh mengelola zakat itu, enggak harus memberikan zakat terburu-buru. Hari kedua Idul Fitri boleh, hari ketiga Idul Fitri boleh, karena status harta itu sudah tidak zakat lagi, sebab sudah sah diterima oleh amil. Jadi mau dikelola, mau dibagikan hari kedua, hari ketiga boleh. Tetapi panitia nggak boleh mengakhirkan, menunda-nunda pendistribusian zakat kalau nggak ada uzur. Kecuali memang di tempat ini nggak ada yang berhak terima zakat, semuanya kaya, mobilnya Lamborghini, Ferrari, Alphard, Fortuner. Jadi nunggu orang miskin dari kampung sebelah
nunggu orang miskin dari kampung yang jauh datangnya siang Idul Fitri baru boleh karena ada sebab. Tapi kalau tidak, sesegera mungkin panitia setelah mendapatkan beras atau uang zakat diberikan cepat-cepat kepada yang berhak sebelum habis tanggal 1 Syawal. Yang lebih baik lagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, perbedaan amil zakat yang sah dengan panitia. Amil zakat yang sah boleh mengelola. Contoh, katakanlah beras itu diuangkan baru diberikan ke fakir miskin, boleh. Tapi panitia nggak boleh menguangkan beras zakat. Jangankan berasnya dijadikan uang, mencampur adukan beras zakat saja nggak boleh bagi panitia. Ini dicampur, dihitung ulang Ustadz biar bisa dibagi rata, nggak boleh. Karena nanti ketika beras zakat itu dicampur akan ada zakat fitrah yang tidak sah. Apa sebabnya? Contoh, saya orang yang wajib bayar zakat, tapi saya juga orang yang berhak menerima zakat. Karena beras itu dicampur oleh panitia, akhirnya beras saya kembali ke saya lagi, maka zakat fitrah saya tidak sah, dan seterusnya. Jadi bagi panitia itu sebetulnya lebih ringan jika menjalani amanah zakat dengan baik. Apa yang diberikan dari orang-orang yang zakat itu tinggal didistribusikan, gak perlu dicampur, gak perlu dirubah-rubah. Orang berikan zakat dengan beras yang 15.000, 10.000, 12.000, gak usah dibuka-buka karung itu, tinggal diberikan lagi ke fakir miskin. Kita cuman ibaratnya ATM, tempat uang itu lewat, tempat zakat itu lewat. Karena kita bukan orang yang mengesahkan zakat fitrah. Jadi kalau katakanlah panitia teledor, panitia ngurusin zakat fitrah sampai malam ketiduran, beras zakatnya belum disimpan, ngegeletak di depan masjid, pagi-pagi beras zakat itu hilang di gondol maling. Ini tanggung jawab dunia akhirat. Karena beras zakatnya belum sah. Baik. Jadi kesalahan yang terjadi di tempat kita ini, upah panitia dari uang zakat atau diberikan beras sebab orang-orang menyangka panitia berhak menerima zakat. Nah, kalau panitia ini ingin mendapatkan upah atau zakat, maka ambil tadi SK itu ditulis, minta sahkan, minta diketahui oleh Basnas dan semisalnya. Gampang urusan itu, tidak susah. Dan bagian bagi ambil zakat yang sah itu sekadar upah normal. Contoh, kalau orang kerja sehari 50.000, panitia ada 10 orang ngurusin zakat 10 hari, maka dikasih per orang 500.000. Jadi zakat untuk panitia itu hanya sekedar upah normal, bukan ada uang 100 juta 50% untuk panitia, enggak. Seperti beberapa masjid sudah menerapkan, Masjid Al Muslimin Pahoman, jadi panitianya disepakati, ini upahnya berapa? Upahnya 30.000 per hari, 50.000 per hari. Tapi kan bukan ambil zakat, jadi diambil dari kas masjid atau dari infak dan sedekah. Ini yang ketiga. Yang keempat, mu'alaf. Definisi mu'alaf ini mudah. Orang yang masuk Islam, baik baru masuk Islam, imannya lemah, ataupun dia sudah lama masuk Islam dan mempunyai pengaruh pada masyarakatnya, agamanya yang dulu. Katakan dia ini seorang pendeta besar, masuk Islam, maka dia berhak menerima zakat. Meskipun sudah lama masuk Islamnya, nggak ada batasan waktu jadi mu'alaf itu, hilang. Mau 5 tahun, 10 tahun, dia tetap orang yang masuk Islam, dikatakan mu'alaf. Kemudian hamba sahaya sudah tidak ada. Kemudian riqab, orang yang berhutang. Orang yang berhutang yang berhak menerima zakat kalau dia berhutang untuk bangun masjid. Katakan Masjid Al-Huda ini yang bangun 1 orang, uangnya mengutang, maka dia berhak menerima zakat.
Ada yang masuk bangun rumah Quran, bangun pondok pesantren, datang waktu zakat, dia bisa dapat zakat sesuai bagian, bukan harus diberikan sejumlah hutangnya, tidak. Tapi kalau hutangnya untuk beli mobil, beli rumah, beli handphone, ini bukan rekor, bukan gharib. Jadi kalau orang yang hutang mobil, hutang rumah berhak menerima zakat, ya kita semua menerima. Kemudian itu orang yang berhutang. Yang selanjutnya adalah fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Ulama-ulama dulu itu nggak menjelaskan luas tentang fisabilillah. Pokoknya fisabilillah definisinya adalah orang yang berperang di jalan Allah, menegakkan agama Islam dan dia tidak digaji. Contoh katakanlah saudara kita di Palestina memang perang menegakkan agama, nggak digaji dari pemerintah. Masuk waktu zakat mereka punya bagiannya. Kalau misalnya tentara katakanlah berperang di jalan Allah, nggak dapat bagian zakat, ada gaji. Nah, jadi ulama nggak menjelaskan secara luas, khususnya ulama-ulama terdahulu tentang definisi fisabilillah. Hanya saja ulama kontemporer, ulama akhir-akhir menjelaskan fisabilillah itu ditafsiri sebagai fisabilil khair, orang yang ngurusin agama. Ada kaitannya dengan kebaikan agama. Karena kalau mau nyari orang yang betul-betul perang di jalan Allah kan sudah jarang. Ya, perang belum terjadi, adapun di luar sana jauh. Jadi akhirnya dari definisi ini seperti imam, marbon, guru ngaji, ustadz dapat zakat fitrah. Tapi dengan catatan kalau ada kelebihan zakat, mereka bukan prioritas. Ditunaikan dulu yang fakir, yang miskin, yang betul-betul butuh dari 8 golongan ini. Jangan dibagi dulu untuk guru ngaji, imam marbot, sedangkan mereka bukan miskin, bukan fakir. Nanti zakatnya habis di situ, nggak sampai maksimal ke fakir miskin. Sebabnya definisi fisabilillah ini nggak terlalu dijelaskan luas, takut disalahgunakan. Kalau fisabilillah ini ustadz termasuk Pak, dapat zakat, ngambil pendapat tersebut, saya paling banyak dapat zakatnya. Kalau di Lampung ini yang ngisi ada 60 masjid, satu masjid 50 kilo aja. Memang benar-benar lebaran saya nanti. Baik. Ada masjid yang udah pengajian 4 tahun ngasih beras zakat enggak? Ustadz kan fisabilillah, yang fisabilillah mobilnya expander Pak. Kalau fakir miskin, guru ngaji fakir miskin, ustadz masuk ke situ, imam marbot masuk ke situ boleh. Ini yang terbaik. Nah, kemudian Ibnu Sabil, orang yang musafir, kehabisan ongkos di tengah jalan, masuk malam takbiran, dia berhak menerima zakat untuk ongkos pulang. Dari mana Pak? Dari Jawa Timur. Kok Bapak di sini mau lebaran besok? Iya, tas saya hilang. Maka dibelikan tiketnya untuk dia pulang dari uang zakat. Tapi musafir sekarang walaupun nggak bawa uang Pak, ATM-nya ada. Jadi musafir sekarang jarang ya berhak terima zakat. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat selain dari keturunan Rasulullah SAW, dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Orang yang nggak berhak menerima zakat itu orang murtad. Kemudian orang yang masih ditanggung nafkahnya. Katakan ada santri. Santri ini berhak menerima zakat kan? Tiap bulan dikirimin orang tuanya, cukup, nggak kurang, maka nggak berhak menerima zakat. Katakan ada kakek-kakek, nenek-nenek berhak nggak menerima zakat. Rupanya tiap bulan masih dikirimin anaknya, walaupun dia nggak punya kerja, nggak punya pensiun, nggak berhak menerima zakat, masih ditanggung. Makanya itu suami nggak boleh zakat ke istrinya.
Suami nggak boleh zakat ke anaknya. Kenapa? Itu tanggungan wajib nafkahnya dibebankan kepada suami. Dan mekanisme pembagian zakat adalah nanti zakat itu disilang agar tidak terjadi beras itu kembali kepada yang memberikan. Contoh ada 4 RT, RT 1, 2, 3, 4. Zakat RT 1 diberikan kepada yang berhak di RT 2. Zakat RT 2 diberikan kepada yang berhak di RT 3 dan seterusnya. Agar jangan sampai orang yang menunaikan zakat balik lagi zakatnya, balik lagi berasnya. Karena kan kita cuma panitia yang dititipin, belum sah. Maka itu alasannya nggak boleh nyampur beras zakat. Nanti akan hilang amanah itu. Seperti saya bilang, Pak, tolong beliin saya nasi ayam goreng. Kasih nasi ayam goreng ini ke anak saya. Bapak beli nasi ayam bakar. Walaupun sama-sama ayam, udah dirubah, jadinya nggak amanah. Apakah harus memberikan zakat ke 8 golongan? Enggak, seberapa yang ketemu. Dari 8 golongan ini yang ada di setiap tempat itu pasti fakir dan miskin. Meskipun zakat itu hanya diberikan ke fakir miskin, maka berikan ke fakir miskin saja sudah mencukupi. Nggak ada orang fakirnya, adanya miskin aja, cuma 1 golongan. 1 golongan itu saja sudah mencukupi. Karena kan di sini yang miskinnya ada 20 orang, ya ke 20 orang tersebut. Nggak usah jauh-jauh zakat fitrah ke metro atau keluar kota, maka kita makmurkan terlebih dahulu yang berhak menerima zakat di kampung kita. Itu yang terbaik. Dan begitulah yang dijelaskan oleh para ulama. Saya hanya menukil, ngambil motif-motif pendapat mereka saja. Dan ikhtiar, kehati-hatian bagi kita mengikuti para ulama, kita akan terlepas dari tanggung jawab syariat. Mudah ada pertanggungjawabannya, disandarkan kepada pakarnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait materi dipersilahkan. Ya. Bagaimana kita deteksi orang yang fakir sama yang miskin itu Pak, zaman sekarang ini? Mendeteksi orang yang fakir miskin pakai data RT RW. Itu yang pertama. Kan ada raskin, bantuan tunai dan lain-lain, itu mereka yang terima. Jadi datanya ada di RT atau RW. Pak RT ada di sini. Nah. Yang kedua, kalau nggak tahu, maka setiap kita mungkin memperhatikan tetangga terdekat yang susah, fakir dan miskin dengan definisi umum tadi dari penghasilan. Maka mereka kita catat, kita laporkan ke panitia. Ini sebelah rumah saya ada 2 fakir miskin, Pak Fulan, Pak Fulan. Ada yang lain? Ya. Masalah 4 waktu zakat fitrah ya. Untuk zakat mal itu bagusnya ada waktu atau sesuka kita. Terus begini Pak Ustaz, saya pernah dengar seorang usaha ya. Jadi mereka sering kasih hadiah itu bagus diucapkan zakat mal atau enggak? Baik. Kewajiban zakat mal itu jika sudah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, nisab. Berapa jumlah harta simpanan yang wajib dizakati? Jumlahnya apabila sudah sampai sekadar 85 gram emas. Tapi ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 80, 85. Katakan kita ngambil yang 85. Kalau emas sekarang 1 juta, uang di ATM ada 100 juta, dan uang itu sudah sampai ke syarat yang kedua, yaitu haul, disimpan setahun. Sekarang Ramadan, sampai Ramadan tahun depan sudah 1 tahun. Uang itu memang uang tabungan, bukan uang bisnis keluar masuk, uang modal dagang keluar masuk. Enggak. Kalau uang dagang keluar masuk walaupun 1 M, karena dia nggak disimpan, maka nggak ada zakat malnya.
Nah, sudah disimpan 1 tahun, sudah sampai nisab jumlahnya, baru dikeluarkan 2,5%. Berarti dari 100 juta 2,5% lah 2.500.000 ya. Tapi gimana kalau orang yang punya harta 10 miliar? Ini kan zakat malnya bisa beli mobil lagi, Bang. Nah, mulai setan ngebisikin, udah nggak usah zakat, lumayan itu untuk beli ban mobil gitu. Jadi gitu ketentuan zakat mal. Jadi nggak boleh suka-suka. Dan kalau memang uang itu uang titipan, Ustaz saya megang 10 miliar tapi uang kantor, ya bukan uang bapak. Selanjutnya ada yang lain, Pak? Ya. Punya mobil, apakah harus bayar zakat mal? Ini batuk nih, Pak, bukan ketawa. Batuknya setia, udah mau hampir 1 bulan. Jadi bawa ke Malaysia, pulang lagi ke Lampung masih ikut batuknya. Beli mobil harga 1 miliar untuk dipakai pribadi, maka nggak terkena zakat. Beli mobil harga 1 miliar untuk direntalkan, hasilnya 1 tahun dihitung lebih dari 85 gram emas, maka wajib zakat. Beli rumah harga 1 miliar untuk ditempatin, nggak ada kewajiban zakat. Beli rumah harga 1 miliar untuk dikontrakan, beli rumah 1 miliar 10 rumah, dikontrakin per bulannya 10 juta. Kalau setahun udah berapa? Maka wajib zakat. Nanti masuknya zakat tijarah, perdagangan, tahu usaha. Yang lain, Pak? Ya. Yang selama ini diketahui di beberapa masjid, Ustaz ya. Jadi panitia itu menyiapkan karung yang besar, setiap peserta ataupun yang membayar zakat itu dijadi satu. Kan itu termasuk mencampur kan? Campur. Nah, jadi setelah itu nanti dirata, dibagi rata. Iya. Artinya itu merupakan suatu kesalahan yang selama Kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan, yang kedua nyampein panitia ngitung ulang. Lebih capek mana, Pak? Ngitung ulang atau yang udah itu aja kita berikan? Oh, supaya rata, supaya adil, nggak gitu. Definisi adil itu bukan pembagian rata. Definisi adil itu gini. Contoh, saya punya 2 istri. Nah, ini contohnya enak, Pak. Istri pertama anak 6, istri kedua masih gadis belum punya anak. Istri kedua nafkahnya 3 juta per bulan. Istri pertama nafkahnya 3 juta per bulan. Rata, nggak adil karena nggak sesuai kebutuhan. Nah, fakir miskin nih kita datang, Pak Fulan miskin, anaknya 6. Bu Fulan miskin, tinggal sebatang kara. Maka Bu Fulan 3 kilo, bukan 3 juta. Bu Fulan 3 kilo, Pak Fulan 3 kilo, nggak adil. Karena Pak Fulan kan anaknya lebih banyak, disesuaikan. Mungkin Pak Fulan 10 kilo, Bu Fulan 3 kilo. Jadi gak usah dicampur. Yang lain, Bang? Ya. Terkait dengan amilnya, kalau kita perhatikan di rata-rata di Indonesia ini memang tidak di SK-kan oleh pemerintahan. Betul. Termasuk pemerintahan desa yang paling bawah. Tapi dugaan kita bahwa mereka-mereka itu ada kesepakatan juga setelah pada saat momentum membagikan zakat fitrah itu, mungkin mereka juga bermusyawarah termasuk kafir-kafir yang tidak masuk anggota panitia. Iya. Bahwa mereka berhak terima. Ini seperti apa tadi? Apakah itu memang tidak sah? Atau memang kalau dengar informasi yang seperti ini nggak mau nih? Seperti apa, Pak? Panitia itu nerima zakat fitrah, ada kesepakatan dapat zakat fitrah. Jadi kalau panitia nerima zakat fitrah sebab status menganggap dirinya amil, maka panitia makan haram. Tapi kalau panitia nerima zakat fitrah sebab dia fakir miskin, maka boleh karena dia termasuk yang berhak nerima zakat.
Keras amat sih Ustadz, haram-haram. Ya udah diganti bahasa Indonesia, dilarang. Kan beda bahasa aja Pak. Haram itu artinya dilarang. Tapi gimana, nggak mungkin panitia ini semuanya kan lillahi ta'ala. Ya memang lillahi ta'ala, tapi ada uang bensin, ada uang ngopi. Ya tadi disepakati dari infak sedekah atau kas masjid. Ada anggarannya, bukan nggak ada. Tetap dikasih panitia, tapi bukan dari zakat itu. Yang lain Pak? Jadi kan sebenarnya di tempat kita ini hanya kurang sosialisasi masalah ambil zakat. Jadinya banyak yang nggak tahu, padahal mudah aja. Solusinya tadi SK itu untuk jadi ambil zakat. Kalau tidak, maka cara yang kedua. Cara yang kedua sesuai menjalani amanah. Kalau tidak, cara yang ketiga. Cara yang ketiga gimana? Katakan panitia zakat ada 10 orang. 4 orang ini termasuk fakir atau miskin. Jadi setiap orang yang bayar zakat melalui panitia yang juga merangkap sebagai mustahik zakat. Pokoknya yang diterima 4 orang ini, yang fakir atau miskin. Nerima zakat, nerima. Akhirnya zakat fitrah itu sudah sah semua. Kenapa sudah sah? Karena yang nerima yang berhak. Kan panitianya fakir, panitianya miskin, berarti orang yang berhak. Maka zakat fitrah itu sudah sah, sehingga bisa dikelola. Bisa dicampur berasnya boleh, karena berasnya udah nggak beras zakat lagi, udah sah. Tapi timbul permasalahan baru. Katakan Masjid Al-Huda mengumpulkan uang zakat fitrah dan mal 100 juta, berasnya 1 ton. Yang nerima 4 panitia yang berhak tadi, maka uang 100 juta beras 1 ton miliknya 4 panitia tadi. Kalau besok dia nggak datang, ya udah nasib begitu. Jadi panitia yang 4 tadi gimana? Nanti ngasihin beras 1 ton, uang 100 juta ke masjid. Nih kami kasihkan ke masjid. Jadi udah diberikan ke masjid, baru dikelola, dicampur, dihitung ulang, diberasin atau plastik yang merek Al-Huda zakat nggak masalah kok. Baik, itu ada 3 cara itu aja. Tapi yang lebih condong memang para ulama jelaskan yang pertama, SK itu aja Pak, gampang. Depak gitu kan, kayak Basnas gitu. Mereka nggak minta bagian kok, mereka cuma minta laporannya. Al-akhir ada yang lain Pak? Ada Pak, nambah dikit ini masalah zakat mal ya. Jadi ada bahasa misalnya saya itu 10 juta gitu. 10 juta. Ada hak punya orang 2,5%. Tapi uang itu saya belanjakan lagi dan sampai enggak 1 tahun itu wajib kita zakat mal kan apa enggak? Enggak. Uang 100 juta. Tapi jangan ngakal-ngakalin. Oh ini sebulan lagi wajib zakat malu. Udahlah saya belanjain aja biar nggak kena zakat gitu. Nggak boleh. Tapi kalau memang uang itu dibelanja-belanjain, udah kumpul 100 juta, udah masuk 8 bulan, rupanya mau renovasi rumah, ya keluarkan nggak masalah. Tinggal 60 juta, ya nggak ada kewajiban zakat mal. Ada yang lain Pak? Baik, cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa sama-sama sebaik mungkin menjalani amanah ini dan mengerti tentang ilmunya. Baik yang membayar zakat, tinggal pilih antara pakai beras atau dengan uang. Kalaupun masjid panitia zakat mau ngarahin semuanya pakai uang, maka panitia zakat mau ngarahin semuanya pakai beras, maka panitia zakat kerjasama dengan warung beras. Katakan panitia zakat ini ngambil beras dari pabrik
kami ambil beras 500 kilo, yang laku kami bayar. Akhirnya beras itu datang ke masjid. Ada orang yang zakat dengan beras, udah kita terima. Ada orang yang datang bawa uang 28.000, 30.000, maka arahkan beli beras dulu. Berasnya mana udah tersedia. Jadi nggak perlu nyuruh dia pulang, Pak, nggak sah pakai uang, beli beras sana, nyusahin orang. Langsung dia beli di situ, langsung dizakatin. Dan jangan menjual beras zakat itu akhirnya jadi beras estafet. Udah diterima, ini zakatnya. Datang bawa uang, ini dijual, diterima lagi, ini dijual juga. Ini nggak bisa, Pak. Ada yang di kampung begitu ada. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Jangan takut jadi panitia. Panitia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Intinya kita urusi dengan sebaik mungkin, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai penjelasan para ulama. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian, khususnya saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan puasa kita ini, berubah sifat karakter keburukan kita, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah perkataan, perbuatan mohon dimaafkan. Sama-sama kita tutup dengan membaca surah Wal Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.